dibahas adalah mengenai kehancuran kota suci Yerusalem dalam Al-Quran dan tanah. Perlu diketahui bahwa kota suci Yerusalem di dalam Al-Quran tidak disebut dengan namanya Yerusalem gitu banyak, tidak, tetapi disebut dengan istilah Ardul Muqaddasah, artinya Ardul Muqaddasah, atau Allah juga menyebutnya dengan istilah qaryah saja begitu, kampung begitu Pak ya, kampung. Nah, ini nanti menjawab kritikan yang dilontarkan para sarjana Yahudi. Salah satu diantaranya adalah Daniel Pipes begitu ya. Dia mengatakan Yerusalem ini lebih berarti bagi orang Yahudi ketimbang orang Islam, karena kata beliau di dalam Quran itu tidak ada katanya disebut Yerusalem gitu ya. Nah, ini karena dia tidak tahu ya konteks yang Quran bicarakan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut secara langsung kota suci Yerusalem sebagaimana di dalam kitab Torah gitu ya. Tapi Allah sebut dengan nama-nama yang beragam ya, nama-nama yang lain. Ya, tadi disebut Ardul Muqaddasah ya, disebut juga Al-Qaryah, atau bahkan hanya disebut Al-Ardu saja begitu Pak. Bumi gitu ya. Al-Ardu. Nah, kita lihat Bapak Ibu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 124. Kita pernah bahas ayat ini ketika membahas milah Ibrahim Pak ya. Kita masih ingat Bapak Ibu, Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi imam ya. Ayat ini mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan ujian-ujian perintah yang berat banyak, dari mulai bisa mencelakakan nyawanya sampai perintah menyembelih anak. Ibrahim alaihissalam fa'atammahuna, menyempurnakan perintah-perintah Allah itu. Karena prestasi Ibrahim yang begitu hebat di mata Allah, berhasil membuktikan apa yang disebut dengan iman itu. Karena puncak daripada keimanan adalah cinta banyak. Tidak ada yang dicintainya kecuali hanya Allah. Tidak ada yang melebihi di dunia ini. Bahkan putranya pun ketika Allah perintahkan untuk disembelih, Ibrahim mau menyembelihnya waktu itu. Qala, Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imaman. Ibrahim, aku akan menjadikan kamu sebagai imam bagi orang-orang, bagi manusia. Nah, nanti dalam tafsirannya Pak, imam di sini adalah kepemimpinan dalam hal ibadah gitu ya. Dalam hal ibadah. Qala, Ibrahim bertanya, wa min dzurriyyati, apakah kelebihan imam ini atau keistimewaan pangkat imam ini berlaku juga untuk keturunanku? Qala, Allah menjawab, la yanalu ahdi dzalimin. Ya. Perjanjianku ini tidak berlaku bagi keturunanmu yang zalim. Artinya Allah sudah mengetahui akan ada keturunan Ibrahim yang zalim. Nah, kita bandingkan Pak dengan kitab Torah nih. Ada sama juga nih Ibrahim ya, diberi keistimewaan oleh Allah, tetapi kalau di dalam Torah keistimewaannya berupa tanah perjanjian dengan lengkap dengan batasannya Pak. Sakumaha tanah na ieu nya, sok lega mana sareng tanah bapak nah. Sabaraha hektar bapak tanahna. Ya, ini Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam kitab Torah, Sefer Bereshit, kitab Kejadian, pasal 15 ayat 18 sampai 21, pakai bahasa asli bahasa Ibrani ya. Bapak Ibu kan sudah biasa ya baca bahasa Ibrani ya. Nah, sudah sudah berapa kali kan sudah bisa ya. Nah, silakan silakan dibaca Pak. Nah,
tahu deulan tong. Saya cantumkan ini alfabetiknya ya supaya Bapak Ibu bisa baca nih. Jadi dalam kitab Torah Pak kita bandingkan ya. Ini karena saudaranya bahasa Arab, maka dibaca dari sebelah kanan. Kita harus tahu apa sebetulnya yang dipikirkan oleh orang Yahudi terkait dengan tanah suci Yerusalem, begitu ya. Disebutkan di ayat ini bayom hahu, pada hari itu. Bayom teh piyaumin kok pami bahasa Arabnya, yom teh hari, bayom sanes bayem. Bayom hahu, pada hari itu, karat Yahwah atau Adonai, ini tidak boleh dibaca ya karena nama Allah. Allah membuat Abraham bersama Ibrahim berit, perjanjian. Berit itu Pak, kalau dalam Quran disebut mithaq. Berit, sanes berit. Aya bayem, aya berit, itu segala cek babatunya. Berit itu perjanjian Allah. Dalam Quran disebut mithaq. Kan banyak ayatnya ya. Allah berfirman wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, misalkan ya. Wa id akhadna mitsaqo bani Israil, banyak tuh mithaq. Berit lemor ya, perjanjian lemor dengan berfirman ini Pak, li zar'aha, bagi keturunanmu. Li teh bagi, zar'aha, zar'ah teh pamidina Quran mah tadi zuriat. Emut banyak tak iya Pak, dina Al-Baqarah 124 mah zuriat. Ibrahim bertanya, apakah keturunanku juga istimewa, berlaku tidak pangkat imam ini? Kata Allah, kalau dolim tidak berlaku. Kalau dalam Torah tidak ada ketentuan seperti itu, mutlak diberikan li zar'aha, kepada keturunanmu. Pokoknya turunan Ibrahim berhak, begitu ya. Natati, akan kuberikan haaret, bumi ini. Bumi mana? Bukan planet bumi ya, tapi itu yang tadi saya katakan, kawasan khusus. Haaret hazot, bumi ini dari mana batasan tanahnya Pak? Minahar Mitzrayim, mi dari nahar sungai Mitzrayim Mesir. Dari sungai di Mesir, sungai apa? Sungai Nil. Ad sampai Hanahar Hagadol, sungai yang besar itu. Nahar Farat, sungai Efrat. Di mana sungai Efrat ya Pak? Di Irak itunya. Jadi tanah perjanjian Tuhan kepada Abraham itu terbentang luas dari Mesir sampai Irak. Lega tuh Pak? Lega bisa banyak. Kalau lihat dari peta kan seperti ini. Dari Mesir ya sampai ke Irak. Nah ini dari sungai Nil, ini daerah delta Nil ya, sampai ke sungai Efrat. Nah ini Efrat ke Irak. Katanya ya, yang diakui, diklaim oleh orang Yahudi dalam kitab Torah mereka. Baik, ini berhak diterima oleh Ibrahim dan keturunannya Pak. Ingat, keturunan Ibrahim itu ada yang dari jalur Ismail alaihissalam, putra pertama dari istri kedua. Ada juga yang dari jalur Ishak alaihissalam, putra kedua dari istri pertama, gitu kan? Ismail alaihissalam melahirkan bangsa Arab, Ishak melahirkan Bani Israel nanti dari jalur Yakub. Pertanyaannya, boleh tidak Ismail dan bangsa Arab ini tinggal di Palestina Pak? Boleh, karena keturunan Ibrahim kan. Syaratnya asal tidak berbuat dolim, begitu. Allah berfirman jangan dolim. Berarti selama tidak dolim, Ismail boleh tinggal di sini. Tapi kenapa Bapak Ibu, pada kenyataannya secara fakta sejarah, Ishak dan Bani Israel lah yang lebih dulu mendiami Palestina. Kenapa? Karena dulu Ismail dan Siti Hajar alaihissalam sudah Allah perintahkan untuk disimpan di lembah Mekah. Waktu itu masih belum bernama Bakah ya, belum bernama Mekah, begitu ya. Ismail dan Hajar alaihissalam kan disimpan di sini. Peristiwa keluarnya sumur Zam-Zam itu, betul?
Nah, itu pun ujian bagi bagi Ibrahim. Nah, sedangkan keturunan Ishak mereka tidak diperintah untuk disimpan di mana-mana, ya sudah ditinggal ya, mereka akhirnya mendiami Palestina ya, dari mulai Ishak sampai keturunannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Bani Israel itu adalah keturunan Ibrahim dari jalur Yakub dan Ishak. Sedangkan bangsa Arab keturunan Ibrahim dari jalur Ismail. Artinya sepupu ya. Sepupu dan satu wajah harusnya. Wajahnya sama wajah Timur Tengah begitu Pak. Yahudi asli itu. Nanti Bapak Ibu perhatikan yang menguasai Israel Zionis sekarang itu kok tidak berwajah Timur Tengah Pak ya. Wajahnya itu bule. Ya, rambutnya pirang begitu, matanya biru, kulitnya putih. Ini siapa ini? Nah, gitu ya. Karena yang disebut dengan Bani Israel keturunan Ishak dan Yakub dari dari keturunan Ishak dan Yakub. Ini ya, ini sudah pernah dibahas kan waktu membahas milah Ibrahim. Kalau Bapak Ibu masih ingat atau masih lupa. Jadi Yakub punya putra 12 ya. Dari 4 perempuan, 2 istri, 2 hamba sahaya. 12 putra Yakub inilah yang semuanya itu laki-laki, melahirkan keturunan yang banyak sekali. Satu anak melahirkan keturunan banyak sekali, sehingga menjadi semacam suku-suku begitu Pak ya. Dan putra Nabi Yakub ini nanti namanya dijadikan nama marga. Contoh misalkan anak pertama dari Siti Lea nih. Anak pertama Yakub alaihissalam namanya Ruben. Tapi sanes Ruben Onsu. Ruben melahirkan suku bangsa Rubini. Ya, 2 Simon. Tapi sanes Simon Injagi gitu. Simeoni ya, suku bangsa Simeoni. 3 Lewi, dari sini Nabi Musa, Nabi Harun lahir. Ya, Nabi Musa dan Harun itu suku Lewi, Pak ya. Melahirkan suku bangsa Lewi ya. 4 Yudah atau Yehudah melahirkan suku bangsa Yahudi. Jadi Nabi Musa itu bukan orang Yahudi banyak. Nabi Musa, Nabi Harun itu bukan suku Yahudi, bukan. Mereka adalah keturunan Lewi. Jadi Nabi Musa mah orang Lewi Pak, orang Lewi panjang. Nah gitu ya. Caket gening cek bapatnya. Kemudian ke putra Bilha dulu, ini hamba sahaya, dulu boleh digauli oleh tuannya, lahir dan suku Dani, Naftal, suku bangsa Naftali. Dari Zilfa, Zadiani, suku bangsa Jadiani ya, dari Zad atau Gad ya, ada yang membaca Gad, ada yang membaca Jad. Asher, suku bangsa Asyeri. Lalu ke putra Lea lagi, Isakhar dan Zabulon. Nah ini ya sampai sekarang ada yang hilang katanya, tapi ada juga yang masih mengaku turunan Lewi Pak. Karena dalam bahasa Ibrani wawu itu jadi fi banyak, makanya sekarang disebut Levi. Nah gitu banyak. Mohon icalan eta icalan lancingan jeans. Ya. Levis. Nah, kan itu turunan mereknya ada Lea ya. Merek Levis teh ibuna tah. Nah, Siti Lea. Makanya warnanya biru, warna kebanggaan Yahudi. Nah, lalu lahirlah dari Siti Rahel Nabi Yusuf, Nabi Nukaseptea, melahirkan suku bangsa Eosopi dan Bunyamin. Ini mungkin yang melahirkan Benyamin S. Nah, suku Benyamin. Mereka tinggal di Palestina, Pak. Waktu itu Yerusalem, kota suci ini sampai dibagi 12 wilayah untuk 12 keluarga besar begitu ya. Nah, dari Ibrahim kan ke Ishak, ke Yakub. Yakub putra 12 tadi. Dari sinilah diwariskan ya, menurut keyakinan mereka, Ishak mewariskan kepada Yakub di sini. Ini ucapan Ishak kepada Yakub dalam kitab Torah. Vayiten leha et birkat Abraham, semoga Allah memberikanmu berkah Abraham. Leha fulezar eha, kepadamu dan kepada keturunanmu. Ada lagi nih kata-kata keturunan ya. Fulezar eha. Nah ini ya.
Itah lerisetteha et eretz megureha, bumi atau negeri yang kau diami sebagai orang asing. Jadi mereka pun bukan penduduk asli, bukan ya, orang asing tuh. Ada tertulis di dalam kitab Yahudi sendiri yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Diterima Yakub. Jadi ti Ibrahim ka Ishak ka Yakub. Dijaga ku Yakub tanah perjanjian itu. Disebutkan di sini Vehine Adonai Nisab Alab, dan Tuhan berdiri di sampingnya, di samping Yakub. Fayomar maka berfirman, Ani Yahwah, ini dibacanya, Ani Yahwah, aku adalah Allah Elohe Abraham, Tuhannya Ibrahim abiha, bapakmu, Velohe Yitzhak, dan Tuhannya Ishak. Ada apa? Apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada Yakub? Haaretz asher atah sokev aleha, bumi yang engkau diami sekarang ini, leha etenenah, kuberikan kepadamu, fulezar eha, dan kepada keturunanmu. Ada lagi nih kata zar'ah ya, keturunan zuriyah. Jadi Nabi Yakub menerimanya. Nanti putra Yakub kan ada yang dibuang ke dalam sumur, Nabi Yusuf ya. Dan itu adalah pewaris kenabian Nabi Yusuf itu. Tapi tidak tinggal di tanah ini. Banyak Nabi Yusuf. Kamana Nabi Yusuf Pak? Tos di sumur. Ke Mesir. Nanti singkat cerita kan Yusuf jadi menteri di Mesir Pak ya. Nabi Yakub dan Bani Israel pun karena di Yerusalem itu paceklik, kekeringan, mau beli makanan ke Mesir kan. Disitulah reuni dengan Nabi Yusuf dan tinggal di Mesir. Jadi pernah ditinggalkan tuh. Dari sejak zaman Nabi Yusuf itu mereka tinggal di Mesir sampai zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa kondisi politik Mesir sudah berubah kan? Rajanya sudah berubah Pak. Kalau zaman Nabi Yusuf rajanya itu penjajah, bukan orang Mesir asli banyak. Para ahli sejarah menyebutnya Raja Hyksos. Geuning aya permen Hyksos yang bentuknya mirip jamrud batu-batu Mesir gitu banyak. Nah Hyksos ini penjajah Pak, dulu menjajah Mesir. Dan Al-Quran tidak menyebut Hyksos sebagai Fir'aun, tidak. Al-Quran mah apik Pak. Al-Quran hanya menyebut Fir'aun kepada Raja Mesir zaman Musa saja. Nanti Bapak Ibu lihat ya ketika baca Quran, Raja Mesir yang disebut Fir'aun hanya di zaman Musa oleh Quran. Di zaman Yusuf sebelum Musa tidak disebut Fir'aun Pak. Disebutnya Al-Malik, Raja we. Dan itu tepat ya menurut para pengkaji Egyptologi atau ilmu kemesiran, bahwa memang gelar Fir'aun baru ada di zaman New Kingdom. New Kingdom itu didirikan oleh bapaknya Fir'aun yang mengejar Nabi Musa itu. Jadi baru ada di zaman Nabi Musa. Ahmose, Kamose, lalu Ramses II itu yang mengejar Musa alaihissalam. Jadi Musa tugasnya mengembalikan Bani Israel dari Mesir ke Palestina, kan begitu ya. Nah, maka Nabi Musa disebutkan dalam Quran ini, fa'aroda ayyastafizahum minal ard, dan Fir'aun berupaya untuk mengusir mereka dari al-ard. Nah ingat, al-ard tidak selalu berarti planet bumi ya. Al-ard bisa berarti negeri tertentu. Di ayat ini ada al-ard berarti Mesir nih. Dan Fir'aun mau mengusir mereka dari bumi Mesir. Fa'agroknahu, maka kami tenggelamkan Fir'aun, peristiwa membelah lautan. Wa ma'ahu jami'an, dan seluruh pengikutnya sesudah Nabi Musa dan Bani Israel lolos. Wa qulna min ba'dihi li Bani Israel, kami berfirman kepada Bani Israel setelah itu, setelah peristiwa membelah lautan. Apa perintahnya? Uskunul ardo, tinggallah di bumi suci. Bumi mana? Bukan bumi Mesir ini. Bumi yang dijanjikan kepada Ibrahim itu, bumi Palestina, negeri Syam.
Ada jamaah bertanya kepada saya, Ustadz, kenapa ketika Fir'aun sudah tenggelam, Nabi Musa tidak kembali ke Mesir? Mungkin Nabi Musa bisa jadi raja Mesir, gitunya. Karena kenapa? Jawabannya karena ini perintahnya. Uskunul ardo, ya. Uskunul ardo, tinggallah di bumi itu, maksudnya bumi Palestina. Lihat di ayat 21 surah Al-Maidah. Musa menyebut Palestina dengan Al-Ardul Muqaddasah. Ya qaumi, kata Nabi Musa, wahai kaumku, udkhulul ardul muqaddasah, masuklah ke bumi suci Palestina. Tuh, masuk sok. Alati kataballahu lakum, berarti Nabi Musa ini sudah ada di dekat Palestina. Nah, memang sudah sampai Nabi Musa itu, cuman tidak jadi masuk, Pak. Kenapa? Karena Bani Israel tidak mau berperang, kan begitu ya. Waktu itu di dalam Palestina, di dalam Yerusalem ada orang-orang kafir yang harus diperangi. Mereka tidak mau perang. Dalam surah Al-Maidah dikatakan apa? Mereka menjawab, ya Musa idhaba anta wa rabbuka faqatila. Musa, pergi saja kamu dengan Allah berperang berdua. Kengeng gerasak sareng Allah mah. Inna nahnu laqaidun, kami di sini mau nunggu saja, duduk saja duduk. Ya, abi mah cenah ngantosan we di dieu sok we lah gitu. Ya. Nanti kalau sudah menang baru kami masuk. Hebat banyak. Di bujeng engalna we abdi mah cenah. Makanya Nabi Musa mengatakan wala tartadu ala adbarikum, jangan sampai kamu berpaling, fatang qolibu khosirin, nanti kamu rugi. Ternyata mereka berpaling, tidak mau berperang, padahal Allah sudah menjanjikan kemenangan. Akhirnya karena dosa ini mereka tersesat di gurun pasir, di gurun Tih selama 40 tahun itu. Yang nanti Nabi Musa mendapat kitab Torah, nanti mereka juga diberi makan mana dan salwa, begitu ya. Kisahnya terkenal, ada batu memancarkan 12 mata air. Nah, maka di masa-masa itulah Nabi Musa alaihissalam wafat. Ya, meninggal dunia Bapak Ibu. Nabi Musa. Ini disebutkan juga sih sebetulnya dalam Torah mereka. Musa, inilah negeri yang kuberikan kepadamu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ya, ini di Sefer Devarim kitab Keluaran disebutkan memang Musa tidak sampai begitu ya ke dalam kota suci Palestina. Karena mereka menolak berperang begitu. Siapa yang menggantikan Nabi Musa, Pak? Yang menggantikan Nabi Musa adalah muridnya, Nabi Yusa bin Nun. Orang Yahudi menyebutnya Yosua. Yusa bin Nun, Yosua ini adalah yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, pemuda yang mengantar Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Kan ada ya, ketika Nabi Musa mencari Nabi Khidir, ada pemuda itu yang mengantar, membawa bekal apa? Ikan. Nah, yang ikannya itu loncat kan ke lautnya. Ini Yusa bin Nun. Orang Yahudi menyebutnya Yosua, orang Kristen menyebutnya Joshua. Sama Joshua pun bawa ikan diobok-obok kan. Eta mah Joshua penyanyi cilik atuh, Pak. Nah, Yosua itu melanjutkan misi Nabi Musa masuk ke kota suci Yerusalem. Ya, berhasil menang, lalu membagi wilayah seperti dulu. Nanti datang Nabi Samuel diminta untuk mengangkat raja. Dalam surah Al-Baqarah, wa qala lahum nabiyuhum, berkata nabi mereka itu Samuel, pengganti Yusa. Ya, Samuel memilih raja Tolut, rajanya, Samuel nabinya. Lalu Tolut berperang dengan Jalut mati dibunuh oleh Nabi Daud. Nah, kita masuk ke zaman Daud nih, Pak. Sekarang Allah Subhanahu wa taala peringatkan Daud alaihissalam. Kadeud cicing di Palestina mah kudu soleh, tidak boleh dolim. Pertanyaannya, kenapa baru di Nabi Daud Allah peringatkan? Sok, Pak, saya
bertafakur ya dari dulu nah hanya di Nabi Daud, Nabi Samuel ente, Nabi Yusa ya. Ternyata Nabi Daud ini Pak mencatatkan rekor ya, mencatatkan rekor unik. Nabi Daud adalah nabi pertama yang menyandang gelar nabi sekaligus juga menjadi raja. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada orang yang dia menjadi nabi sekaligus menjadi raja, tidak ada. Bahkan dari zaman Nabi Ibrahim, nabi dan raja selalu terpisah. Ibrahim nabinya Saharajana Namrud. Ka Ishak, ka Yakub di Palestina, lalu ke Yusuf ke Mesir, Yusuf jadi nabi, rajanya Hiksos tadinya. Dari situ ke Musa jadi nabi, rajanya Fir'aun. Ka Yusa bin Nun, ka Samuel jadi nabi, rajanya Tolut tadinya. Maka baru di zaman Nabi Daud lah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ada satu orang hebat nih, karena dia berpangkat sebagai nabi sekaligus juga sebagai raja. Ini baru pertama kali Daud alaihissalam. Makanya Daud diperingatkan oleh Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya 105, walaqad katabna fiz zabur, dan sungguh kami sudah tulis di dalam kitab Zaburnya Nabi Daud. Mimba di dzikri, setelah ditulis di Lauh Mahfud. Apa yang tertulis dalam kitab Zabur Daud itu? Annal ardo, bahwasanya bumi ini, nah ini nanti penafsirannya adalah bumi Syam ya, bumi Palestina. Yarisuha, akan diwariskan ibadiyah solihun, kepada hambaku yang soleh. Tuh banyak. Jadi Nabi Daud ditegaskan nih, Daud harus soleh. Waktu di masa Nabi Ibrahim tidak disebut harus soleh, tapi disebut kebalikannya kan, tidak boleh dolim gitunya, tidak boleh dolim. Melarang sesuatu itu adalah memerintah kebalikannya kan. Misalkan bapak tidak boleh masuk, berarti harus kemana? Keluar. Ibu tidak boleh berisik, berarti harus diam. Ini tidak boleh dolim, berarti harus apa? Harus soleh, harus adil, begitu ya, soleh. Jadi lihat, anal ardo, bumi ini, bumi Palestina, yarisuha, diwariskan ibadiyah kepada hambaku solihun yang soleh. Karena Allah menyebut sudah ditulis dalam kitab Zabur, saya buka Zaburnya nih ya, bahwa dalam kitab Zabur ini tertulis dalam pasal ke-37 ayat 29. Ayatnya berbunyi sadikim, orang-orang sadik, orang soleh, orang benar. Yiresu teh naon? Yiresu teh yarithuha nya. Yiresu. Arets teh naon Pak? Al-ard, bumi ya, bumi al-ard. Dina Zabur mah arets. Sadikim yiresu arets, orang-orang soleh, orang benar akan mewarisi bumi Palestina. Veis kenul la'ad aleha, dan akan tinggal selamanya di dalamnya. Nanti ini penafsirannya al-ard, al-arets ya, ha-arets atau al-ard. Itu dalam tafsir para ulama bisa berarti tanah surga, bisa juga berarti negeri Syam, Baitul Maqdis, bisa berarti bumi, begitu ya Pak. Dalam konteks ayat di atas, karena berkenaan dengan urusan Bani Israel yang tercantum di dalam kitab Zabur Nabi Daud, maka lapad al-ard bermakna negeri Syam. Sekarang Palestina, Suriah, Yordania, Lebanon. Ya, di Palestina nanti ada Yerusalem. Apa Bapak Ibu maksud harus soleh itu? Ada dua yang harus terpenuhi. Ya, Nabi Daud mendirikan kerajaan di sana harus soleh. Maksudnya satu, tidak bertuhan kecuali hanya kepada Allah. Dua, tidak berhukum kecuali dengan hukum Allah. Tauhid dan tasyrik, gitu ya. Harus
berlandaskan itu mendirikan negara. Makanya di Indonesia pun sama ya. Pancasila ini kan sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Ya memang kedah kitu cenah ngadirikan negara mah. Tidak bertuhan kecuali kepada Allah. Ngan di urang mah esa teh loba gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari Nabi Daud diturunkan kepada siapa? Nabi Sulaiman. Sulaiman pun menyandang gelar sebagai nabi dan juga sebagai raja. Ya, Raja Sulaiman kan. Nah, makanya Nabi Sulaiman lebih hebat lagi dari bapaknya ya. Sulaiman alaihissalam disebutkan di dalam Quran menguasai bangsa jin. Sulaiman juga mampu mengerti bahasa binatang. Sulaiman juga menguasai angin, begitu ya. Dan Sulaiman alaihissalam lah yang membangun bait suci ya, Haikal Sulaiman atau Bait Hamikdas. Orang Yahudi menyebutnya Bait Hamikdas atau Baitul Maqdis. Ini kalau Bapak Ibu main ke sana, ke Baitul Maqdis, pastikan ada banyak bangunan ya. Yang mana sebetulnya Masjid Baitul Maqdis itu, Masjid Al-Aqsa yang dibangun Sulaiman itu. Nah, kan ada beberapa bangunan, ada masjid yang kubah emas. Ini bukan Masjid Aqsa. Ini Masjid Kubah Sokhroh, Masjid The Dome of Rock. Di dalamnya ada batu suci ya, batu kiblat pertama itu. Ini Masjid Kibli. Masjid Kibli itu ya masjid kiblat begitu ya. Ada yang berpendapat ini dulu dibangun oleh Umar bin Khattab. Ada juga yang berpendapat oh tidak, Umar membangun masjid yang lain, Masjid Umar, tapi masih di komplek ini. Nah, ini dibangun oleh dinasti Umayyah. Pokoknya ini bukan Masjid Al-Aqsa semata-mata. Lalu yang mana Masjid Al-Aqsa itu? Ada Masjid Buraq di sebelah Masjid Kibli itu, ada reruntuhan kuil gereja Elia, ada juga tembok ratapan Yahudi, begitu ya. Nah, ketika saya mengikuti perkuliahan online dari ada pesertanya, ada orang Yahudi langsung ya, dari Surabaya. Ada juga para sarjana yang meneliti hubungan internasional, sejarah Yahudi dari Oxford University. Mereka menyebutkan banyak bukti bahwa yang dimaksud dengan Masjidul Aqsa adalah semua komplek Aqsa ini, Pak, Bu. Jadi sadayana tah Pak saageung kieu masjidna teh. Jadi semua ini adalah Masjid Al-Aqsa dulu, artinya ya besar sekali. Ini kan yang ada titik-titik di sini, ini manusia ya. Tuh titik ini manusianya sekecil itu. Masjidnya besar. Lihat ada jalan raya di bawah, ada bis, ada mobil, itu sekecil ini. Ya. Jadi ini masjid besar sekali. Zaman dulu, Pak ya. Nah, Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang menceritakan tentang Isra Mi'raj, Nabi pernah datang ke sini kan, dan mengimami seluruh nabi dan rasul. Mereka sholat di sini, ya. Maka berapa jumlah nabi dan rasul itu? Seluruhnya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan ada 124.000 orang. Kalau masjidnya sebesar ini, 124.000 orang, Pak, masuk tidak kira-kira? Masuk ya? No. Tapi kalau hanya di Kubah Sokhroh saja gitu ya, hanya Masjid Kibli saja, wah tidak masuk nih. Nah, wallahu a'lam, banyak. Jadi kalau masjid yang kubah emas ini di dalamnya ada batu suci ya, ini batu Ibn Hastiyah. Kiblat pertama dulu kan ke sini berkiblat. Para nabi itu. Bahkan Nabi Muhammad pun sempat berkiblat ke sini. Selama 13 tahun di Mekah. Plus 17 bulan di Madinah. Jadi tahun kedua baru pindah kiblat ke Ka'bah. Konsepnya selalu sama. Konsep kiblat itu kota suci, gunung suci, bangunan suci, batu suci, gitu Pak. Dulu kiblat pertama itu kota suci Yerusalem, gunung suci Gunung Moriah, ya dekat Bukit Sion. Bangunan suci ini Bait Hamikdas, Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, dan batu suci Ibn Hastiyah ini.
Pindah sekarang ke Mekah. Konsepnya sama, kota suci Mekah, bukit suci Safa dan Marwah, bangunan suci Masjidul Haram, ada Ka'bahnya di sana, tempat tawaf, dan batu suci Hajarul Aswad. Sama. Tuh nu ieu mah Masjid Kibli, Pak. Tos. Ini harus dijaga supaya terjadi kedamaian. Daud, Sulaiman menjaganya. Sampai di dalam kitab Yesaya, masih kitab Yahudi ini, kitab Tanakh, dikatakan bahwa akan terjadi kedamaian ya. 3 bangsa besar bisa beribadah bersama-sama di Yerusalem kalau dijaga ya. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur. Mesir yang di bawah tadi banyak, Asyur itu di atas Palestina ya, dekat Damaskus, Suriah. Sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Tuh tiga bangsa nih, Mesir, Asyur, Israel beribadah bersama-sama. Satu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Nah, jadi ini 3 bangsa beribadah secara damai gitu, Pak. Kalau rajanya adil, menjaga kesolehan, akan tercipta suasana seperti ini. Nanti di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, negeri Mesir ini kan ditaklukkan oleh para sahabat ya. Ada sahabat yang menaklukkan negeri Mesir, itu kan Sa'ad bin Abi Waqqas ya, atau Amr bin As kalau tidak salah ya. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu menaklukkan Mesir sehingga Mesir jadi negeri Muslim. Asyur nanti menjadi pusat peradaban Kristen Ortodoks ya, Kristen Ortodoks. Ada Kristen Ortodoks di Asyur, di Suriah. Dan Israel ini orang Yahudi. Tiga-tiganya harus beribadah, coba bisa beribadah bersama-sama. Pertanyaannya, pakai agama apa untuk beribadah bersama-sama ini? Tercipta kedamaian itu pakai agama Yahudi. Apakah tercipta kedamaian dengan agama Yahudi? Agama Yahudi itu mereka menerima semua nabi-nabi Bani Israel. Mereka tapi menolak Nabi Isa Al-Masih dan menolak Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di situ ada orang Kristen, ada orang Muslim, orang Islam. Bagaimana bisa terjadi kedamaian kalau nabi-nabinya ditolak? Kalau pakai agama Kristen bagaimana? Orang Kristen menerima nabi-nabi Bani Israel, juga menerima Isa sebagai Al-Masih, bahkan dikultuskan jadi Tuhan, tetapi menolak Nabi Muhammad SAW. Tuh kan masih tidak tercipta ya. Hanya dengan agama Islam lah kita menerima semua nabi-nabi Bani Israel, kita juga menerima Nabi Isa Al-Masih, dan kita menerima Nabi Muhammad SAW. Baru tercipta kedamaian nih, Pak. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi Daud Sulaiman menjaga ini. Sekarang masalah muncul nih, Pak. Sulaimannya wafat. Setelah Sulaiman wafat, ternyata Allah kembali memisahkan pangkat nabi dengan raja. Setelah Sulaiman wafat, tidak ada lagi nabi yang menjadi raja. Padahal sudah puluhan tahun ya, dari sejak zaman Nabi Daud, yang disebut nabi itu ya raja mereka. Sulaiman pun demikian. Makanya bagi nabi setelah Sulaiman itu berat. Nabi-nabi setelah Sulaiman itu berapa tidak diterima, bahkan dianggap nabi palsu. Kenapa? Karena kalau nabi harus seperti Sulaiman, harus seperti Daud. Ini kamu bukan raja, dari keluarga miskin, apalagi kamu ini bohong, bunuh gitu, Pak. Jadi diuji dengan pembunuhan, dengan asumsi ya, anggapan bahwa kalau dia benar nabi pasti mengeluarkan mujizat begitu. Pasti Allah menolongnya. Makanya banyak nabi-nabi diutus setelah Sulaiman
ya mereka tidak mau terimanya. Contoh misalkan nih, Sulaiman kan abad 9 sebelum Masehi ya. Nah, abad selanjutnya itu ada Nabi Amos, Pak. Nabi Amos ini ripuh, Pak, tuh. Karena beliau jadi nabi tapi beliau bukan raja. Ya rajanya nanti keturunan Sulaiman ada. Ya. Tapi keturunan Sulaiman tidak jadi nabi. Nabinya ini Nabi Amos. Cek Yahudi teh, si Amos ngaku jadi nabi, Mos ka dieu gitu. Mana ngaku jadi nabi gitu nya. Tenggelan gitu, Pak, dikebukan. Nabi Yesaya ini nabi yang pertama dibunuh katanya. Nabi Yesaya. Jadi saya lama ya mencari mengkaji kok kenapa ada orang yang tega membunuh nabinya. Ini masalahnya. Sepeninggal Nabi Sulaiman tidak ada lagi nabi yang menjadi raja. Karena itu sulit diterima oleh Bani Israel. Ya. Sampai Allah harus bantu dengan nabi-nabi yang lain. Kadang-kadang sekali diutus 3 nabi begitu, Pak. Kadang-kadang lebih ya. Seperti di zaman Nabi Zakaria kan 3 nabi, Pak ya. Zakaria ada di situ, putranya Nabi Yahya juga ada. Lalu saudara sepupunya Nabi Isa Al-Masih ada di situ. 3-tiganya dibunuh. Nah, berarti Bapak Ibu sepeninggal Nabi Sulaiman inilah Bani Israel berani melanggar kesolehan. Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 4. Wa qadoina ila bani Israila fil kitab latufsidunna fil ardi marratain. Kami tetapkan bagi Bani Israel dalam kitab mereka akan merusak di bumi, maksudnya di bumi Palestina ya, di negeri Syam, marratain sebanyak 2 kali. Nah gitu, Pak. Kerusakan apa yang dilakukan? Nih disebutkan oleh Allah surah Al-Baqarah ayat 61. Salah satunya ya, ayatnya banyak. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. 1. Allah murka kepada mereka karena mereka mengkufuri atau berlaku kufur terhadap ayat-ayat Allah, merubah isi Alkitab. Wantun dirubah-rubah, Pak. Nanti ada perubahan secara penyalinan, ada juga perubahan secara penerjemahan. Yang lucu itu nanti penerjemahan termasuk ke dalam bahasa Indonesia ya. Ayat pengharaman babi gitu, Pak. Babi itu haram mutlak ya, babi apa saja. Tapi diterjemahkan nanti babi hutan begitu. Hari babi hutan mah naon? Nya bagong. Anu dileuweung banyak. Nu warna hideung. Yang ada taringnya begitu kan? Yang rambutnya rancung begitu. Tapi kalau babi yang diternak yang warna merah muda, nah jadi bisa dimakan kan? Karena bukan kategori babi hutan. Tak itu bangun deh, Pak. Sok Bapak Ibu berani tidak mengubah ayat-ayat Allah? Ta surah Al-Maidah dah. Hurimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Ta daging babi ku Bapak sok robi babi hutan gitunya. Wah, meureun teu kualat banyak. Enjing pageto gugah bobote ieu liang irung malik kaluhur tah. Tidak berani kita berbuat seperti itu. Bahkan surah yang sudah paling dihafal pun berani tidak dihapus. Takulhu tah, bios cenah ka kulhu mah pada apal, hapus we lah. Kulhu kan Bapak Ibu favoritnya. Favorit teu? Andalan pokoknya nya kulhu mah tiap salat tiada salat tanpa kulhunya. Bakatingku sering maca kulhu padahal ibu teh namanya takbir, Pak. Allahu Akbar. Ku malaikat tos diseratkeun kulhu gitunya. Moal teh eta cenah. Komo Bapak mah Bu ti nuju wudu keneh. Bapak nuju wudu cek malaikat teh roman-romana kulhu ya, tulis kulhu. Favorit pokoknya masih kojo si kukut tanya surat kulhu mah. Tapi kita tidak berani menghapus ya. Kalau Bani Israel dulu ayat-ayat yang tidak sesuai dengan keinginan mereka ya di otak-atik biasalahnya, tambah dikurang diganti. 2. Wayaqtuluna nabiyyina bighairil haq, dan mereka membunuh para nabi. Ini dosanya ya secara garis besar
merubah isi kitab suci dan membunuh para nabi. Berarti dilakukan merusak ini berapa? Di 2 kali, 2 periode. Lihat Bapak Ibu, ini sudah di akhir-akhir pembahasan ya. Saya ringkaskan saja. Bagaimana kalau pelanggaran itu terjadi? Kesolehan, melanggar kesolehan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat 5, nanti 6, 7 begitu ya, 3 ayat, bahwa setiap mereka melakukan pelanggaran, Allah akan menghancurkan Palestina. Menghancurkan Palestina, menghancurkan Yerusalem, menghancurkan rumah-rumah mereka, masjid mereka, Baitul Maqdis juga dihancurkan kalau mereka tidak berbuat kesolehan, tidak memberlakukan hukum Allah di bumi Palestina, hancurkan. Allah berfirman tadi akan merusak 2 kali, berarti akan ada 2 kehancuran. Kalau Bapak dan Ibu nanti baca tafsirnya, para ulama memang berbeda pendapat. 2 penghancuran ini kapan? 2 kerusakan dan 2 kehancuran ini. Ada pendapat pertama mengatakan dua-duanya sudah terjadi di masa lalu. Ada juga yang mengatakan pendapat kedua, 1 sudah terjadi, 1 lagi belum, gitu. Ada juga yang mengatakan, oh belum semuanya. Wallahu a'lam yang mana yang benar, tapi yang paling kuat ya dalam beberapa pendapat itu adalah yang sudah terjadi keduanya di masa lalu. Wallahu a'lam. Karena memang di masa lalu bait suci pertama dan bait suci kedua dihancurkan oleh Allah. Jadi diutus nabi-nabi banyak sekali ya, tapi tidak bisa menghentikan kedurhakaan mereka. Allah dihancurkan tak Pak Bu ya. 1 di zaman Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini orang Kristen menyebutnya Jeremy gitu punya. Nah Yeremia ini menyaksikan bagaimana penghancuran Yerusalem terjadi. Mereka dihancurkan oleh bangsa Babylon, penjajah nih. Datang penjajah tiba-tiba menghancurkan. Begitulah ya. Itu yang pertama, tahun 575 sebelum Masehi. Yang kedua di mana Pak? Kehancuran yang kedua. Kalau kehancuran pertama ketika di zaman Yeremia, kehancuran kedua di zaman Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Ketiga nabi ini dibunuh. Nah, beberapa puluh tahun kemudian, 40 tahun kemudian setelah peristiwa penyaliban, Yerusalem, Palestina kembali dihancurkan oleh Allah, oleh bangsa Romawi, ya. Jadi kalau penghancuran pertama oleh Babylon, penghancuran kedua oleh Romawi. Tak gitu Pak. Inti nama gitu tak. Dan ini sudah tertulis dalam kitab mereka, kitab Torah. Ya, bahwa Yerusalem kalau tidak menjaga kesolehan akan dihancurkan. Kalau mau tinggal di Palestina, di Yerusalem harus soleh. Itu sudah ditetapkan sejak zaman Ibrahim. Allah kembali ingatkan nanti di zaman Nabi Daud. Daud menjaganya, Sulaiman menjaganya, itu ya. Nanti Nabi Isa Al-Masih pun itu mengajarkan bagaimana supaya Torah, Zabur ini dijaga. Aku datang bukan untuk menghapus hukum Torah, kata Nabi Isa, tapi aku datang untuk menggenapinya. Tapi Isanya malah dibunuh. Cobi Pak. Untung diselamatkan oleh Allah. Tapi Zakaria dan Yahya wafatnya. Jadi Zakaria, Yahya, Isa, 3 nabi diutus langsung dalam satu kampung di Yerusalem untuk satu suku Bani Israel saja. Pada masa itu saja nabinya sampai 3. Itu ya. Kalau kita kan Nabi Muhammad SAW satu untuk seluruh manusia di seluruh tempat dan seluruh zaman sampai hari kiamat, begitu kan? Dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat, satu beres. Ini hanya di Yerusalem saja, hanya bagi Bani Israel saja, hanya pada masa itu saja. Nabinya 3. Zakaria ayah, Yahya ayah, Isa ayah Pak. Ini malaikat Jibril kalau kirim wahyu kumaha tah? Ayat 3 kieu Pak, ngariung gitu rapat. Kumpul pada Isa gitu ya. Nah, mereka ketiga-tiganya dibunuh, 2 wafat, 1 selamat.
Zakaria dan Yahya wafat, dibunuh. Zakaria itu ditebas ya, badannya terbelah dua. Nabi Yahya itu dipenggal kepalanya. Nabi Isa disalibkan, dipakuin apa tah? Kan di sini ada tulang dua ya, di tengah-tengahnya itu dipaku, jadi menggantung begitu. Kieu banyak. Lalu disiksa sampai mati. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Nabi Isa tidak mati di situ. Karena itu kan terjadi hari Jumat ya. Penyaliban Isa ya Yesus Kristus Isa Al-Masih itu hari Jumat. Pas mepet asar, Pak. Yesus itu diseret begitu ya ke bukit Golgota itu untuk disalibkan. Sudah berdarah-darah, sudah disiksa dulu. Dan kalau Jumat dari asar masuk maghrib, bagi Yahudi itu sudah hari Sabtu maghrib itu. Kan perpindahan hari itu di waktu maghrib ya. Bagi kita juga sama yang menggunakan kalender Hijriah. Jadi kalau Jumat maghrib itu sudah Sabtu, dan hari Sabtu ada hukum kan bagi Yahudi. Hukum hari Sabat itu Pak. Ada semacam harus menyepi seperti umat Hindu, menyepi, diam di rumah, tidak boleh beraktivitas. Makanya mereka menyiksa Isa Al-Masih di tiang salib itu terburu-buru ya. Tere maghrib gitu. Sok-sok buru lah, tere maghrib buru paehan we. Ya. Setelah sudah mati belum? Dipastikan sudah. Ya sudah buru, turunkan, kuburkan. Mereka pulang semuanya begitu. Makanya Quran mengatakan wa ma qataluhu yaqinan, mereka tidak membunuhnya secara yakin. Ini sudah mati apa belum? Ini beneran Isa? Karena kan sudah sore, sudah menjelang maghrib, gelap begitu Pak ya. Dan mereka terburu-buru karena takut masuk waktu maghrib Sabat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan kepada mereka seolah-olah Isa ini wafat padahal tidak, begitu ya. Nah, karena dosa ini dihancurkan lagi Yerusalem yang kedua kali oleh bangsa Romawi. Jadi Pak, yang pertama ke Babylon tanya di zaman Nabi Yeremia tahun 577 sebelum Masehi. 577 sebelum Masehi. Ya, kehancuran kedua, wah ini agak panjang dibahas hiji-hiji mapanya. Oleh Romawi ya. Di zaman Nabi Isa Al-Masih tahun 70 Masehi. Ku Allah ditutup ya. Tinggal Pak, penutupannya ini yang menyeramkan itu. Allah berfirman, asa rabbukum ayyarhamakum, semoga Tuhanmu merahmatimu hai Bani Israel. Kalau kamu soleh, kamu pasti dirahmati. Karena Allah masih menghormati nenek moyang kamu yang soleh-soleh itu, Ibrahim, Ishak, Yakub, ya, Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman. Tapi kamu tidak soleh. Ingat, Allah berfirman, wa in udtum udna. Ini Pak, kalimat yang sangat menyeramkan. Silahkan bacakan kepada orang Israel sekarang. Wa in udtum, jika kamu mengulang, udna, kami pun akan mengulang. Ya, udtum dari kata ada yaudu artinya kembali. Makanya hari raya disebut Id, ada yaudu idan, karena hari raya itu kembali setiap tahun. Udtum, kamu kembali. Kalau kamu kembali pada kekufuran, pada kedurhakaan di tanah Palestina, udna, kami pun akan kembali mengazabmu, menghancurkan kota Palestina, ya, negeri Palestina, kota Yerusalem, dan mengusir kamu keluar dari sana. So Pak, pertanyaannya Ibu, apakah mereka sekarang kembali tidak? Hah? Kembali tidak? Kembali. Dengan gerakan Zionis itu, meskipun diprakarsai oleh Yahudi-Yahudi Askenazi, tapi Yahudi aslinya pun kan ada yang ikut. Meskipun tidak semua ya. Ada Yahudi yang membela Palestina, ada ya, Yahudi-Yahudi Ortodoks itu. Tapi juga ada yang mendukung Zionis. Mereka berani kembali ke Palestina. Apakah mereka melakukan kesolehan? Kalau menyebut Zionis soleh banyak, orang gila juga sembuh itu Pak.
lamun nyebakeun jioni soleh Pak nu geloge cager heula. Mereka tidak melakukan kesolehan, mereka melakukan kedoliman, yang mana Nabi Ibrahim dulu Allah firmankan jangan dolim di sana. Kalau dolim tidak berlaku perjanjian ini, betul tidak? Mereka melakukan kedoliman sekarang. Apakah ayat ini berlaku? Tuh, Pak, ngeri Pak. Allah berfirman, wa in udtum, jika kamu berani mengulang, udna, kami pun akan mengulang. Sekarang mereka datang lagi mengulang. Berarti tinggal tunggu saja. Ini kan ayat Quran, tidak kadaluarsa kan? Tidak ada expire-nya begitu. Sampai hari kiamat masih berlaku. Berarti kita sebagai umat Islam, kita percaya, yakin, seyakin-yakinnya kepada Al-Quran bahwa Israel yang sekarang ini pasti akan hancur. Ima Allah yang berfirman. Bagaimana hancurnya? Kapan? Ya, wallahu a'lam. Apakah sekarang? Mudah-mudahan dipercepat gitunya. Tapi apakah di tangan siapa? Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Ya, tidak dijelaskan secara tahdidi, secara detail. Ya, tetapi pasti insya Allah akan hancur. Karena itu Bapak Ibu, kita doakan terus ya, jangan kasih kendor ya. Doakan saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan bumi Palestina, saudara-saudara kita umat Islam di sana, juga Masjid Al-Aqsa ya, dan Allah membinasakan para penjajah yang zalim di sana insyaallah ya. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin wa fi kulli makan wasdud wat ataka alal qaumi dzalimi. Amin ya rabbal alamin. Tos tah. Pakai kesimpulan lah. Namanya aya bayangan kanggo uih. Satu, Yerusalem adalah kota suci yang bersalat kesolehan. Pokoknya tinggal di sana harus soleh. Beda dengan di Bandung. Di Bandung juga harus soleh Pak. Tapi kalau di Bandung tidak soleh, tidak langsung dihukum. Kan banyak di luar sana yang bermaksiat, diazab tidak langsung. Bandung dihancurkan begitu, tidak. Tapi kalau di Palestina, di Yerusalem, langsung dihukum Pak. Dan sudah terjadi kan? Penghancuran Babylon, penghancuran Romawi ya. Jadi harus soleh. Dua, pernah diamanahkan kepada bangsa Yahudi dengan diutusnya nabi-nabi. Kesolehan itu pernah dijaga, terutama puncaknya di zaman Daud dan Sulaiman. Tiga, namun mereka berani melanggar hukum-hukum Allah dan membunuh para nabinya. Ini dosa-dosa yang mereka lakukan ya. Empat, Allah menetapkan hukum, aturan. Tiap mereka melanggar, Allah akan menghancurkan kota suci Yerusalem dan mengusir mereka keluar darinya. Dan Allah menakdirkan akan terjadi dua kerusakan. Maka para ahli tafsir, para ahli sejarah mencari dua kehancuran itu. Berarti sudah merusak. Kalau hancur berarti merusak. Dan sudah terjadi dua kehancuran. Yang pertama oleh bangsa Babylon tahun 577 sebelum Masehi, di zaman Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel ya. Kemudian Yehezkiel ayah di Jalan Suci banyak hotel Yehezkiel. Mohon eta teh nabi, nama nabi Allah ya. Bapak Ibu lebih berhak pakai nama itu. Kita umat Islam. Kata Nabi Muhammad, nahnu ahaqqu bi Musa, kita ini lebih berhak kepada Musa. Jadi Bapak lebih berhak memakai nama Yehezkiel, Jeremy tadinya, Yeremia, Daniel, Ezra. Kita lebih berhak karena itu nabi-nabi Allah. Sok jantan enjing pageto Bapak gaduh putra gaduh incu pameget namian Asep Jeremy gitunya. Naon cenah tukang Jeremy nah. Ya, yang kedua penghancuran Romawi tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus oleh Romawi. Dua kali penghancuran ini sudah ya. Tidak dikisahkan detailnya karena terlalu panjang. Terakhir Allah menetapkan hukum yang berlaku sampai hari kiamat, yaitu asa rabbukum ayarhamakum wa in udtum udna, jika kamu berani mengulang. Kalau mereka mengulang kedurhakaan, pelanggaran kesolehan di tanah suci Yerusalem, di Palestina, maka Allah pun akan mengulang penghancuran ya. Kotanya dihancurkan ya, dan mereka diusir keluar dari sana sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Nah gitu Pak ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat
khususnya bagi saya sendiri, dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya cukupkan sekian, ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.